Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk bahagia, karena kebahagiaan tidak harus bersamanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang begitu luar biasanya pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan acara presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi kali ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Sarul Alam, sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada Yulia sebagai pemateri yang pertama. Kemudian ada Ahmad Sadullah sebagai pemateri kedua. Kemudian Hananta sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Fadila Ayrofiani sebagai pemateri yang keempat, dan saya sendiri sebagai pemateri yang kelima. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Taksonomi Bloom, Ranah Kognitif, Efektif, dan Psikomotorik. Apa sih itu taksonomi kognitif, efektif, dan psikomotorik? Lebih lengkapnya mari kita langsung saja dengarkan dan simak dari pemateri berikut ini. Langsung saja kepada pemateri yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator waktunya. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai materi pertama akan menjelaskan pengertian taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom ini adalah merupakan tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah diaplikasikan dalam pembelajaran. Jadi seperti ini, dalam semua tujuan pembelajaran ini tidak harus mencapai tingkatan paling tinggi. Namun untuk merumuskan hal tersebut, salah satu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 ranah tersebut ini sangat penting dalam pembelajaran. Namun, pada ranah kognitif ini lebih banyak digunakan dalam taksonomi Bloom ini. Dan taksonomi Bloom ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengingat. Dalam kegiatan mengingat ini, peserta didik ini merupakan pembelajaran yang paling mendasar. Setelah peserta didik ini mendapatkan informasi atau mendapatkan pembelajaran dari guru, otomatis peserta didik ini akan mengingat. Tingkatan yang pertama ini adalah mengingat. Kemudian setelah mengingat, peserta didik ini akan memahami. Pengertian memahami di sini ini adalah setelah peserta didik ini mengingat, otomatis peserta didik ini akan memahami. Dari kegiatan memahami, peserta didik ini akan mengetahui lebih banyak apa arti informasi yang telah ia dapatkan atau pembelajaran yang ia dapatkan dari mengingat tersebut. Kemudian setelah memahami, peserta didik ini akan menerapkan atau menganalisis, melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut dengan yang berhubungan dengan yang lainnya.
Kemudian setelah menganalisis, peserta didik ini akan mengevaluasi. Mengevaluasi ini adalah peserta didik ini membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan, tentang apa yang ia dapatkan setelah mengingat, memahami tersebut. Nah, setelah mengevaluasi, peserta didik ini akan membuat, dalam artian pada tingkatan akhir ini, peserta didik ini dapat mengatur ulang informasi yang telah ia miliki dengan informasi yang telah ia dapatkan dari pembelajaran tersebut menjadi sesuatu yang baru. Seperti itu, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Pengertian kognitif. Kognitif adalah semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan sebagai akibatnya individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Kognitif tidak bisa dipisahkan menggunakan kecerdasan seseorang. Contoh, kognitif ini bisa ditunjukkan waktu seorang sedang belajar, membentuk sebuah ilham, serta memecahkan persoalan. Nah, pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini adalah metode belajar yang berusaha mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seorang tidak hanya cenderung pada korelasi antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana sikap seorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu afektif. Pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Jadi, afektif itu mencapai sebuah hasil yang memuaskan dan suatu dengan sesuai harapan. Jika dijadikan dengan menghemat biaya, tenaga, dan waktu, contoh efektif ini, jika tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, merupakan cara membuat pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal tetapi hasil maksimal. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu adalah psikomotorik. Nah, psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman. Nah, jadi ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Berkaitan dengan psikomotorik Bloom pada tahun 1979, berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melibatkan otot dan kekuatan fisik. Pada tahun Singer pada tahun 1972 menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik yang keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan belajar afektif. Nah, jadi psikomotorik itu lebih ke skill fisik yang dilakukan oleh para peserta didik. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahrul Ayam. Baik, selanjutnya yaitu fungsi taksonomi Bloom. Digunakan sebagai sebuah standar atas pencapaian dari hasil pembelajaran. Nah,
Yang dimaksud di sini sebetulnya misal dalam pembelajaran guru dalam kegiatan belajar mengajar ya, guru memberikan materi serta memberikan tugas. Nah, untuk apa? Untuk siswa agar dia mampu dan memperoleh manfaat dari pembelajaran tersebut sehingga bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan lainnya, sebenarnya seperti itu. Nah, intinya fungsi taksonomi Bloom itu pencapaian dari hasil pembelajaran. Jadi apa yang dihasilkan dalam pembelajaran itulah fungsi dari taksonomi Bloom. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari saya dan jika ada kurangnya itu dari teman-teman saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.